Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para pemirsa sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, kita bersyukur terus kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kesekian ini, sudah di pertengahan dari bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berada di Ramadan dan menggapai banyak pahala, menggapai banyak maghfirah rahmat Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di Ramadan ini Allah SWT menganugerahkan kepada kita jiwa kita yang bersih, kemudian Allah membersihkan hati kita, Allah mensucikan pikiran kita, menjernihkan juga pikiran kita, hingga insyaallah mudah-mudahan setelah Ramadan ini Allah berikan gelar kepada kita muttaqin. Nanti di hari kiamat kelak kita akan berbangga karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, kitab tentang Rudda Ilayya Ruhi, yang membicarakan tentang bagaimana untuk mengembalikan kesehatan atau ruh ke dalam hati kita, yang dengannya nanti kita akan merasakan kelezatan pada seluruh aktivitas ibadah kita, mulai dari puasa kita, sholat, dan lain sebagainya. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa maksiat atau dosa yang kita lakukan ia memiliki kelezatan, maka karenanya juga kebaikan pun memiliki kelezatan. Kita berusaha sedemikian semaksimal kita agar mendapatkan kelezatan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jika kita tidak merasakan kelezatannya, maka kitab ini sangat penting bagi kita untuk mengkajinya, sebab dia berbicara tentang bagaimana mengembalikan kelezatan itu, ruh itu ke dalam hati kita, hingga lezatnya ibadah mampu atau dapat dirasakan oleh setiap kita. Sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, kita telah membahas tentang bagaimana ciri-ciri hati yang hidup. Begitu juga pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang bagaimana hati yang mati. Semua ini dalam rangka agar masing-masing kita bisa mengevaluasi diri kita, manakah posisi hati kita berada, apakah berada pada hati yang hidup dengan beberapa ciri yang sudah kita jelaskan, atau pada hati yang mati, waliyadzubillah. Tentunya sangat jauh, karena para pemirsa sahabat Yakisma yang menonton, insyaallah ini bukan bagian dari hati yang mati. Nasallallahu, kita mohon juga kepada Allah SWT kita tidak termasuk pada bagian yang kedua itu, dengan seluruh ciri-ciri yang sempat sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Kini pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang qalbul marid, mode hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Kata pengarang buku Dr. Khalid Abu Syadi, yang beliau maksud dengan hati yang sakit ini adalah al-maradu dunal qasawa, sakit tapi bukan sampai ke tingkat di mana dia mengeras, atau kata lain dari hati yang mati.
Wal qalbul marid, kata beliau, hati yang marid itu huwa al-mutadzabzab baina salamati wal qasawah. Dia hati di antara dua keadaan, yaitu hati yang hidup dan hati yang mati. Fa huwa ya'lu hinan wa yahbatu hinan. Kadang-kadang hati ini sedikit dia naik ke posisi yang sangat tinggi, lalu pada kesempatan yang lain pun dia akan turun beberapa di bawah dari yang normal. Lalu kata beliau juga, wa huwal qalbul ladzi tamudduhu madatan. Untuk hati yang sakit ini, yang berpenyakit ini, dia punya dua materi yang ada pada dia, dua hal yang ada pada dia. Pertama adalah madatu iman, ada sisi imannya dan juga ada sisi kufurnya. Ada sisi kufur ada pada dia. Namun jika seandainya salah satu sisi lebih daripada sisi yang lain, maka dia diikutkan pada sisi yang lebih mayoritas itu. Misalkan jika pada hati kita misalkan sisi iman lebih tinggi, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang hatinya hidup. Dan sebaliknya, jika sisi kekufuran lebih banyak dibandingkan sisi keimanan, maka itu artinya bahwa hati kita mengikuti hati yang mati, waliyadzubillah. Dan hal yang paling berbahaya dari hati ini adalah bahwa kata beliau, anna syaitan la yaqrubul qalb al-qasi al-mayyit. Setan itu tidak akan lagi mendekat pada hati yang sudah mati, karena itu akan otomatis hati yang mati itu akan terus melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa dan seterusnya tanpa harus diberikan was-was atau dibisikkan was-was pada telinga dia, pada dada dia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Namun hati yang mati inilah yang paling memungkinkan untuk diserang oleh syaitan. Sedangkan hati yang hidup, kata beliau, wala yastati'u an yaqrabal al-qalbul hayy wa illa ihtaraq. Dia akan sulit untuk mendekati hati yang hidup, sebab jika dia mendekat, dia bisa saja akan terbakar, karena yang hati hidup itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahayanya hati ini adalah dia menjadi sasaran empuk yang akan diserang oleh setan, dibandingkan dengan hati yang mati tidak akan lagi disentuh karena sudah selesai, sudah ditaklukkan. Begitu juga untuk hati yang hidup, sulit untuk ditaklukkan karena memang dia dekat, penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain juga kata beliau, wa khuturatu hadzal qalb kadzalik anna amrad al-qulub tafuqu amradul abdan kamman wa wasfan. Hati yang sakit ini juga, sahabat Kismin dirahmati Allah, kata beliau, dia sangat berbahaya, melebihi bahayanya sakit secara fisik kita, baik itu jumlahnya maupun bagaimana penyakit yang masuk ke dalam hati kita itu, caranya sangat berbahaya. Begitu juga efeknya juga sangat berbahaya. Karenanya ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana hati yang sakit ini atau yang berpenyakit. Sahabat Kismin dirahmati Allah, saya ingin menukil tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kata beliau, wal maradu yaduru ala arba'ati asya. Hati yang berpenyakit ini dia karena 4 hal. Karena ada 4 hal yang kemudian membuat dia akan menjadi berpenyakit itu. Yaduru ala arba'ati asya. Dia cuma berputar di sekitar 4 hal ini. Yang pertama, fasadun, kerusakan. Lalu yang kedua, wa dha'fun, karena lemah, wa nuqsanun, karena kurang, wa zulmah, dan karena kezaliman yang dilakukan. Nah, 4 hal ini kata beliau akan berefek besar kepada hati yang berpenyakit. Jadi ini menurut pandangan beliau, karenanya 4 hal ini memang akan memungkinkan membuat orang memiliki hati yang berpenyakit, baik itu kezaliman yang dia lakukan atau kekurangan, mungkin kekurangan dari sisi menunaikan hak Allah SWT atau kekurangan sesama kita yang bisa jadi akan berefek pada hati kita, atau kelemahan pada iman kita, kemudian fasad atau kerusakan yang kita lakukan akan berefek pada hati kita. Sahabat yang dirahmati Allah, penulis kemudian mengatakan tentang bentuk-bentuk
dari penyakit hati ini. Kata beliau, wa amradul qulubi nau'an. Penyakit hati itu cuma dua. Penyakit yang hati yang berpenyakit itu ada bentuknya, ada dua. Kata beliau, yang pertama amradun tata'allaqu bil jawarih. Ada hati yang berpenyakit yang berkaitan dengan fisik kita, jasad kita. Penyakit itu kata beliau wahiya asyahwat, yaitu syahwat. Itu pertama. Wa ukhra, dan yang kedua tata'allaqu bil uqul. Yang kedua berkaitan dengan akal kita, yaitu asyubhat, yaitu syubhat. Jadi bentuk dari penyakit dari hati yang berpenyakit itu cuma dua. Yang satunya berkaitan dengan fisik kita ini, jasad kita, itu yang disebut dengan penyakit syahwat. Lalu yang kedua adalah yang berkaitan dengan akal kita, itu yang disebut dengan asyubhat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dua penyakit ini dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, innama akhsha alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Rasulullah SAW, saya sangat mengkhawatirkan syahwat yang melampaui batas yang ada pada perut dan kemaluan kalian, dan begitu juga mudillatul hawa, hal-hal kesesatan yang kemudian dihasilkan oleh keinginan kita, yaitu pada akal kita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengumpulkan tentang dua bentuk dari penyakit dari hati yang berpenyakit. Dan mudillatul hawa, ya, itulah yang disebut dengan syubhat tadi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan bahas yang bagian pertama dulu, yaitu maradus syahwat. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan selesaikan pada bagian yang kedua, contoh yang bentuk kedua dari hati yang berpenyakit. Awalan maradus syahwat. Yang pertama adalah penyakit syahwat. Ini Allah SWT telah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama, bahwa kita ini sudah dihiasi dengan syahwat. Selama ada ruh kita, maka syahwat ini akan ada. Kata Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini menjelaskan Allah telah menghiaskan kepada kita hubbu syahwat, kecintaan kita, syahwat kita dari wanita, anak-anak, kemudian harta kita, emas, perak, wal khail, kendaraan kita, kemudian binatang ternak kita, dan ladang, atau bisa jadi juga dimaknai dengan tanah kita yang dibeli. Lalu kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya, keseluruhan itu adalah perhiasan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah SWT punya yang lebih baik lagi. Jadi pada dasarnya ini sudah ada syahwat itu, Allah SWT sudah ciptakan pada diri kita, dan dia memiliki fungsi. Hanya saja yang diminta dari kita adalah mesti meletakkan syahwat ini pada proporsinya yang benar. Jika dia lebih, maka dia akan bermasalah. Lalu kata beliau, fasyahawatu syakluha hulwun wa ta'muha hul. Syahwat itu bentuknya indah, bagus, manis, begitu juga rasanya juga manis. Lakinnal halawa allati tattabi'ul murar. Tapi mesti kita ketahui bahwa manisnya itu, manis yang dirasakan oleh syahwat ini, setelah itu akan diikutkan dengan hal-hal yang pahit. Jika seandainya misalnya tidak diletakkan pada hal yang semestinya dituntun oleh Allah SWT. Wa talhaqu at-tab'at wa tatlul al-hasrat. Maka setelah itu juga, setelah kita akan mendapatkan pahit, kita juga akan menyesal karena apa yang kita lakukan itu. Nah, sahabat Ikismin dirahmati Allah, bentuk-bentuk syahwat ini banyak sekali. Kita sebisa mungkin kita jelaskan beberapa. Yang pertama, syahwat ini dari ayat tadi, maka kita bahas pertama adalah syahwat hubbud dunya wa jam'ul mal.
Syahwat pertama adalah kecintaan kita kepada dunia dan keinginan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di dunia ini. Sahabat yang dirahmati Allah, ini juga yang kemudian diwanti-wanti untuk syahwat yang bagian pertama ini, diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, ya inna dunya khudra hulwa, dunia ini hijau manis, wa inna Allah mustakhlifakum biha, jadi Allah jadikan dunia ini ya sebagai titipan buat kalian. Fa yanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya, nanti Allah SWT akan lihat bagaimana kalian memegang amanah ini, titipan ini. Maka karenanya kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia ini. Pada kesempatan lain pun Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena rezeki ini sudah Allah SWT sudah tetapkan bagi kita, maka Rasulullah SAW tidak pernah takut terhadap rezeki ini. Tapi ada satu hal yang Rasulullah SAW takutkan. Jadi Rasulullah tidak pernah takut kita fakir, tapi yang ada satu hal yang Rasulullah SAW takutkan, yaitu sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah saya tidak pernah takut kepada umat ini akan yang namanya kefakiran. Walakin tetapi akhsha an tubsata alaikumud dunya, namun yang Rasulullah SAW khawatirkan itu adalah ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan kepada kita, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana kata Rasulullah SAW, sebagaimana dunia ini telah dibukakan atau dibentangkan buat orang-orang sebelum kita. Fatanafasuha kama tanafasuha, dan kita akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia ini, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagaimana orang-orang terdahulu itu mereka telah melakukan hal yang sama. Fatuhlikakum kama ahlakathum, dan kita pun akan bernasib sama seperti mereka, hancur, binasa sebagaimana hal yang sama telah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ini bukan berarti bahwa kita meninggalkan dunia, tidak. Hanya saja Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada kita akan yang namanya kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan mengumpulkan harta ini. Karenanya di sini kita lihat bagaimana beliau menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab ketika saat di masa beliau, lalu kemudian penaklukan Persia, ketika harta begitu banyak dibawa dari Persia, emas yang begitu banyak dalam gerobak, mereka membawanya datang ke hadapan beliau. Seketika kaum muslimin sangat heran karena belum pernah melihat harta yang sebegitu banyak, emas yang begitu banyak yang bergerobak membawa emas yang begitu banyak. Dan Umar bin Khattab melihat hal tersebut, beliau ingin agar dunia ini tidak sampai masuk ke hati kaum muslimin saat itu. Maka saat itu disebutkan beliau sempat mematahkan satu buah kayu ranting yang sudah kering, kayu ranting yang sudah kering, sambil kemudian beliau mencungkil satu persatu emas itu memakai kayu ranting itu. Beliau ingin memperlihatkan bagaimana sebenarnya memperlakukan harta ini, ya, agar penyakit mengejar dunia dan mengumpulkan harta ini tidak masuk ke dalam hati kaum muslimin. Maka beliau memperlihatkan membolak-balikan emas dan lain sebagainya itu dengan memakai kayu ranting yang kering. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Kisma, begitulah sahabat Umar bin Khattab yang saat itu ingin agar kaum muslimin melihat apa yang beliau lakukan hingga penyakit ini tidak masuk pada diri mereka, sebab beliau tahu tentang khuturah atau berbahayanya penyakit mengumpulkan harta ini dan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Nah, nanti beliau akan jelaskan tentang apa tanda-tanda kita itu mencintai dunia. Kata beliau, "Wa min alamati hubbid dunya bai'ul akhirah bil iktiraf minal mal duna mubalati bimasdarihi." Di antara tanda bahwa kita ini adalah pecinta dunia adalah kita berani menjual akhirat kita dengan sekecil dari dunia ini, tanpa memperdulikan dari mana harta yang kita dapatkan. Dan ini sudah Rasulullah SAW juga sebutkan, akan ada masanya di mana orang tidak akan peduli harta dia dari yang halal ataupun yang dari haram.
Itu di antara tanda-tanda kita cinta terhadap dunia. Tanda yang kedua, wa min alamati hubbid dunya al-hasad alladhi yahissu sahibuhu bil alam idza fatahu min hududid dunya. Iri, ada rasa iri pada diri kita ketika misalnya ada rasa iri yang kemudian berujung pada rasa sakit hati ketika ada bagian dari dunia yang terlepas dari tangan dia atau tidak dia dapatkan. Maka itu bisa jadi berarti bahwa seseorang itu sangat mencintai dunia. Dan yang ketiga adalah al-maghala fil ihtimami bi tarfiyati an-nafsi ma'kalan wa mashraban wa malbasan wa maskanan wa markaban. Terlalu berlebihan dari hal-hal yang bersifat luks, tersier, baik itu pada diri dia, makanan yang semestinya di rumah hanya beberapa orang makan, dia bisa membuat makanan yang berlebihan daripada itu hingga kemudian dia mubazir, atau dari minuman yang aneka ragam, kemudian pakaian yang aneka ragam, lalu kemudian tempat tinggal, kendaraan dia dan lain sebagainya, hingga menghabiskan seluruh perhatian dia hanya dalam persoalan hal-hal seperti begini dan tidak lain yang ada pada pikiran dia kecuali untuk terlihat begitu wah dan seterusnya di hadapan khalayak ramai. Dan ini kata mereka bisa jadi bagian dari cinta kita terhadap dunia. Mereka, para ulama kemudian menyebutkan hadis yang dimana Mu'adz bin Jabal, dimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, lalu kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang persoalan ini. Kata Rasulullah SAW, iyyaka wat tan'im. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah dengan banyak mengkonsumsi nikmat Allah. Fa inna ibadallah laisa bil mutanaimin. Sebab hamba-hamba Allah SWT itu bukanlah hamba-hamba yang banyak menikmati kenikmatan. Maksudnya ya seadanya, dia tidak sampai berlebihan dan lain sebagainya. Sebab itu bisa saja bermakna bahwa dia sedang cinta terhadap dunia, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia. Dan ini Rasulullah SAW wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sahabat Ikisma yang dirahmati Allah, itu adalah tanda-tanda di mana syahwat pertama itu syahwat cinta terhadap dunia, lalu kemudian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. InsyaAllah mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini, karena kita salah satu yang dianjurkan bagi kita adalah banyak berinfak, mudah-mudahan dengan infak kita itu Allah SWT kemudian menghilangkan sifat yang berbahaya pada diri kita, itu cinta terhadap dunia. Dan juga salah satunya adalah kikir, yang dengannya nanti insya Allah ketika kita sering berinfak, dan tentunya Ikisma sangat membuka pintu lebar untuk bagi Bapak Ibu di sahabat Ikisma dimanapun yang menonton ini, untuk bisa menyalurkan zakatnya, infaknya dan lain sebagainya, yang harapannya setelah Ramadan Allah SWT menghilangkan rasa cinta dunia yang berlebihan pada hati kita, hingga benar-benar dunia ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim berinteraksi dengannya, bahwa dunia ada di tangan mereka namun tidak sampai pada hati mereka, sebab hati mereka penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tangan yang di dalamnya terdapat harta itu mereka infakkan seluruhnya, mereka gunakan seluruhnya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita. Kita akan bertemu lagi pada pekan-pekan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.